wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, akhwat, pada hari ini kita kembali bersama Ahmad Mursidik Hadir Ustadz. Lestari. Tidak ada apa ya. Okti, Okti, Nabila, Nadira Ustadz, Abidah, Abidah, beliau izin ke Hamam Ustadz. Zifar, Hadir Ustaz. Berlian, Hadiroh. Horisatun, Horisatun, tidak ada. Atikah, Hadiroh Ustadz. Eka Lutfiah, Hadiroh Ustadz. Siti Saidah, Hadiroh Ustadz. Nurain Wison, Nurain Wison, tidak ada. Apa? Azkia, Hadiroh Ahya, Ahya, Hadiroh Ustadz. Sapri, Hadir Ustaz. Fajar, izin tadi ya ke Hamam. Sofi, Hadiroh Ustadz. Fadia, udah keluar ini ya, Fadia. Benar kan? Fadia Iya. keluar. An-Nazma, Hadir. Siti Teguh, Hadiroh Ustadz. Najwa, Hadiroh Ustadz. Nurul Farah, Hadiroh Ustadz. Didik, Hadir. Imran, Hadir Ustaz. Ummu Abdurrahman, Hadiroh. Zahra, Zahra izin Ustadz sedang sakit. berarti sakit. Oke, Afan Ustadz. Lestari Hadiroh. Lestari. Oke, siapa lagi? Okti, Okti lagi berusaha masuk Ustadz. Loading. Okti. Khorisatun, ya ada kabarnya. Salam. Oke, siap. Nurain Wison, Nurain Wison nggak ada. Oke, itu aja ya yang nggak hadir. Mana Ustadz? Okti Aulia hadir Ustadz. Mic-nya nggak bisa hidup Ustadz. Yang tidak hadir 2 orang, Khorisatun sama Nurain Wison. Yang sakit 1, Zahra. Oke,
Sebelum kita mulai presentasi hari ini ada yang perlu Anda sampaikan. Jadi setiap absen seperti ini kan, Anda rasa sudah clear ya. Jadi Anda harap tidak ada lagi ke depan itu komplain, japri. Itu haram hukumnya ya. Ke depan itu haram hukumnya menjapri Anda mengenai absen. Ya haram ya. Jadi haram secara aturan aja. Maksudnya nggak boleh aja. Bukan haram secara syar'i. Jadi nggak boleh ya menjapri tentang absen. Bagaimana kalau misalnya ada kendala seperti tadi kan? Misalnya kalau mau izin ya di grup aja gitu. Biar teman-teman itu yang membacakan siapa yang izin. Kan anak tanya terus kan. Ya, anak rasa itu sudah cukup jelas ya. Dua kali panggil nggak ada orangnya berarti alfa. Soalnya ada keterangannya di grup misalnya izin. Jadi anak harap ke depannya satu pun tidak ada lagi yang menjapri mengenai masalah absen. Dengan alasan apapun ya. Dengan alasan apapun. Baik itu karena lagi izin atau sakit atau apapun itu atau mic-nya bermasalah. Jadi kalau misalnya mic-nya bermasalah, dia tinggal kasih tahu di grup. Tentunya sesuai dengan jadwal perkuliahan saat ini. Artinya kalau di luar itu berarti sudah lewat waktu kuliahnya, berarti dia alfa. Seperti itu ya. Karena begini, kalau misalnya terus-terusan, ini dari zaman dulu ya, Ana sudah bisa dibilang sudah sangat capek melayani absen-absen ini. Karena di luar jam kuliah pun anak dijapuk terus. Sebenarnya anak hadir tadi. Sebenarnya anak hadir pekan kemarin. Sebenarnya ada hadir 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Nah ini kan anu ya, kita kan perlu bukti harusnya ya. Ini kan akan berpengaruh. Absen itu kan pengaruh ke nilai, pengaruh ke nanti izin apa, pengaruh ke layakan untuk ikut serta UAS atau tidak. Jadi kedepannya tidak ada lagi ya. Japri itu Anda sebenarnya hadir. Nah, masalahnya apa buktinya kan begitu. Nah, ini kan sudah jelas ya. Untuk absen ini kan Anda sudah jelas, sudah jelas. Sudah Anda panggil satu-satu dari tadi. Semuanya sudah clear. Masa iya ada yang kelewatan lagi gitu. Kalau misalnya ada udzur syar'i, misalnya ke hammam, tadi kan ada yang ke namanya izin ke hammam. Jadi izinnya itu di grup ya, jangan di japri lagi seperti itu. Jadi anak mengenai absen itu japriannya tidak akan ada respon sama sekali ke depannya. Seperti itu ya. Baik, Karena Ustaz. begini, karena begini, maksudnya kejadian pekan kemarin itu kan aneh sekali. Maksudnya anak lagi capek ya minta ampun sudah jam berapa ya sore. Selesai di luar perkuliahan, di luar waktu perkuliahan, tapi di japri tentang absen. Oh, kita tuh 24 jam harus standby ngurusin absen. Dengan alasan pun kita pun nggak mengerti apa buktinya dia hadir atau tidak. Ini kan aneh gitu. Jadi anak sudah sangat capek, sudah sangat lelah mengenai absen ini. Tolong dimaklumi seperti itu. Masa iya anak ngurusin absen terus panjang hari 24 jam gitu. Nah, ada aja yang japri. Sebenarnya anak hadir. Masalahnya kan ini kan jelas tadi ya. Nah, sekarang kan ada kesempatan ini. Misalnya setelah anak absen, anak panggil, anak sebut 2 kali namanya. Misalnya Ahmad Nur Siddiq hadir. Kemudian Okti, nggak ada suaranya. Okti, anak panggil. Itu kan jelas semua ya. Nggak ada yang, wah sebenarnya anak hadir. Ya, artinya kalau hadir harusnya ada suaranya. Kecuali ada kendala sinyal, ada kendala, apalagi ada kendala mic-nya rusak. Itu kan bisa dijapri di grup. Jadi nggak ada lagi alasan menjapri anak gitu. Itu kan bisa di komen di grup seperti itu. Jadi minta tolong teman-teman yang lain itu aktif yang buka grup siapa yang lagi yang izin, siapa yang sakit seperti itu. Jadi kalau anak tuh ngurusin absen maksudnya ini sudah sangat kelewatan, sudah sangat melelahkan. Ngurusin absen sepanjang hari 24 jam harus melayani sebenarnya anak hadir ya bukan kemarin. Anak hadir 2 minggu yang lalu. Kan kita, itu kan sudah lewat dan absennya kan nggak ada yang ini ya bukan sekedar apa sekali panggil doang atau misalnya anak tuh mengabsennya bukan ini aja bukan acak-acak gitu aja ya kenapa nggak dipanggil ini kan anak panggil satu-satu masalahnya artinya udah nggak ada lagi alasan
Kok anak nggak dipanggil itu udah nggak alasan. Anak panggil kok. Jadi ke depannya siapapun itu yang menjapri tentang absen nggak akan anak respon. Ini ada kesempatan absen, setiap selesai absen anak ulangi lagi. Anak pastikan yang belum hadir itu anak pastikan. Anak ulangi yang tidak hadir tadi ada berapa 3 orang awalnya, kemudian masuk jadi ada 1, jadi 2. Anak dibacakan semuanya. Nah itu kan kalau misalnya sudah hadir, kemudian dipanggil lagi, anak bilang alfa, misalnya siapa tadi alfa. Nah ini kan yang alfa di sini ada 2 orang ya, lain yang keluar. Bentar, ini nah, alfa di sini, Horizatun sama Mbak Wison. Ini kan berkali-kali ya anak sebut namanya. Artinya kalau hadir, artinya sekarang dong protesnya gitu, kritiknya. Jangan nanti pekan depan, pekan berikutnya. Sebenarnya anak hadir pekan ini, pekan ini. Jadi kedepannya Ana sudah nggak mau lagi merespon masalah absen. Capek sekali ya. Dalam kondisi capek pun dijapri. Pengen dipastikan absennya harus diperbaiki. Tolong diperbaiki. Ini kan jujur aja Ana sangat jengkel, sangat marah. Ya kalau misalnya sudah nggak mau apa namanya, kalau sudah ini menurut Ana sudah kelewatan. Kelewatan dalam artian coba bayangkan kalian di posisi Ana sudah kondisi capek, bukan di jam perkuliahan, mengurusi absen lagi gitu kan. Itu kan udah kelewatan gitu. Sudah sangat kelewatan. Nah, padahal waktu absen tuh ada gitu. Ini kan sekarang lagi absensi tadi. Sudah berkali-kali anak ulangi. Anak sebut, anak panggil itu nggak pernah. Kalau hadir sekali aja. Tapi kalau nggak hadir itu anak ulangi sekali lagi, baru lanjut ke berikutnya. Anak buat alfa. Setelah selesai absen semuanya, nanti anak ulangi lagi. Anak pastikan yang alfa tadi siapa aja. Anak sebut lagi namanya. Ternyata nggak ada. Nah, orang-orang yang alfa ini jangan sampai nanti ini ya, nanti eh, apa namanya japri lagi. Sebenarnya anak hadir, hadir di mana gitu. Nah, waktu absensi kan sekarang, bukan bukan di luar perkuliahan gitu. Jadi coba yang kalian bayangkan, coba kalian cari ya, cari di mana di dunia ini, di mana di dunia ada pertemuan itu absennya di luar perkuliahan, di luar pertemuan gitu. Mau dimanapun di dunia ini, cari aja. Gak ada misalnya memperbaiki absen itu di luar pertemuan gitu. Misalnya ini jadwal misalnya seminar atau perkuliahan dimanapun di dunia ini pasti waktu absennya waktu perkuliahan atau waktu pertemuan tersebut. Nggak ada istilah isi absen itu perbaiki absen setelah itu. Nggak ada. Ini kita ini sudah kebiasaan. Kebiasaan buruk terlalu mudah menjapri. Akhirnya anak perbaiki selama ini. Tapi sudah kondisi kemarin anak sudah capeknya minta ampun malah dijapri. Jadi kedepannya nggak ada lagi alasan kayak gitu ya. Oke, barakallahu fikum. Baik, langsung saja kita mulai perkuliahan hari ini seperti biasa. Hari ini yang presentasi siapa? Nah, Ustaz, Oke, Gifar. oke, monggo Wifar. Apa sebentar ya. Ini ada yang di grup Nurain Mison Hasan Hadirah. Qadarullah masih di luar. Maksudnya gimana gitu? Hadir tapi di luar. Ini kalau perkuliahan offline, dia hadir tapi di luar kelas. Itu gimana caranya? Horizatun hadir lagi kurang sehat. Ustaz. Maksudnya walaupun kurang sehat, ya berarti izin aja gitu. Gimana maksudnya kan harus jelas semua ya. Jadi yang tidak hadir yang alfa hari ini cuma 2 orang. Nur Anwison sama Horizatun ya. Horizatun. Afwan Jadi Ustaz, yang lain anu hadir. jangan. Oke, berarti hadir. Hari satu Ustaz. Horizatun hadir. Afan Ustadz, Nurain Maaf juga. Ustaz, anak Oke, berarti hadir. Kalau ada suaranya kan berarti hadir.
Kalau di luar Kalau tadi sakit gimana? banget Ustaz, afan talat maseju. Oke. Kalau sekarang nggak masalah lah. Tapi jangan sampai nanti setelah perkuliahan baru informasi sebenarnya anak hadir ya, nggak ada lagi gitu ya. Oke, Nur Ain alhamdulillah. juga Ustaz. Oke, alhamdulillah hadir semua kecuali Jahroh. Jahroh sakit. Clear ya? Udah. Monggo lanjut presentasi hari ini. Siapa tadi? Rifar ya? Nah, Ustaz. Bentar, Ustaz. Rifar, monggo. Share screen dulu. Sudah terlihat, Ustaz? Ya, sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Yang terhormat Ustaz selaku pengapu mata kuliah Tarkibul Jumal dan kepada teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bab amil nawasih, yaitu inna wa akhwatuha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasur rabi, inna wa akhwatuha. Di pembahasan yang keempat ini, itu ada kebagi 7 bab atau 7 pembahasan. Yang pertama adalah al-matlabul awal, yaitu ma'ani inna wa akhwatuha. Makna-makna dari huruf-huruf atau amil nawasih inna dan saudara-saudaranya. Inna dan anna bermakna litaukid, untuk menguatkan. Lakinna lil istidrak ka'anna at-tashbih wadh-dhon laita litamani la'ala litaraji wal isfaq. Mislu amil inna, yakni inna zaidan karimun. Jadi inna wa akhwatuha ini adalah amil yang mana dia menasobkan isim dan merofakkan khobarnya. Jadi di sini contohnya inna zaidan karimun. Sesungguhnya zaidan itu mulia. Zaidan ini sebagai isimnya, isim inna, dan karimun sebagai khobarnya. Kemudian yang kedua adalah bertemunya ambil inna wa akhwatuha atau berbarengan dengan makafah. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah yang tidak berfungsi amalnya, atau dia tetap isimnya itu berharokat rofa. Contohnya ini innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian yang kedua itu dia masuk kepada huruf ma, itu diperbolehkan 2, yaitu ikmal dan ihmal. Ikmal itu dia tetap berfungsi sebagai amil nawasih, yaitu tansibul mubtada wa tarfa'ul khobar. Itu ada yang bagian kedua ini, yaitu hurufnya laita. Sedangkan tadi pembagian yang pertama, ya insyaallah nanti akan dipaparkan kembali, yaitu ada 5, yaitu inna, anna, ka'anna, lakinna, la'ala. Sedangkan laita ini dia bisa 2, bisa ikmal dan bisa ihmal. Kemudian pembahasannya ketiga adalah keadaan khobar inna, khobar dari inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya ditinjau dari awal dan akhirnya. Secara asalnya penyusunannya yaitu pertama adalah mendahulukan ambil nawasih, yaitu inna, kemudian isimnya, kemudian khobar. Maka tidak boleh mendahulukan khobar atau isim sebelum huruf ambil nawasih. Fala yajuzu an taqula zaidan inna qa'imun
wala qaimun inna Zaidan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang urutan antara isim khobar, baik secara dia boleh didahulukan maupun secara harus seperti itu. Kemudian pembahasan yang keempat adalah masuknya amil nawasih atau masuknya lam ibtida kepada jumlah inna, disebut sebagai, para ulama menyebutnya sebagai lam ibtida ini adalah lam muzhaliqah, yang mana masuk ke jumlah ini sebagai penambah penguat. Nah, contoh seperti yang awalnya la zaidun qaimun, kemudian menjadi inna zaidan la qaimun. Kemudian pembahasan yang kelima adalah tentang i'rab ma'tuf kepada isim inna. Itu ada dua gambaran. Yang pertama adalah mengakhirkan atop atau mengakhirkan yang diatapkan setelah khobar. Contohnya innal akmara da'iratun fil fada'i wan nujum. Nah, nujum di sini ini adalah atop dari al-akmar. Kemudian gambaran yang kedua datang sebelum khobar. Contoh inna Muhammadan wa aliyan fiddar. Ali di sini adalah merupakan atap dari Muhammad. Kemudian yang keenam adalah tentang meringankan nun pada inna, anna, ka'anna, lakina. Maksudnya diringankan adalah dibaca tasdidnya tidak dibaca. Nah, berarti dia dalam keadaan berharokat sukun. Contohnya di sini injariran la syairun umawiyun. Nanti di sini bakal dibahas tentang dua. Jadi dia keadaannya i'mal tetap berfungsi sebagai isim inna dan juga khobarnya. Dan ada juga yang ihmal. Ihmal itu yang tidak berfungsi. Jadi isimnya tetap berharokat dhammah. Contohnya in jarirun la syairun umawiyun. Nah, di sini contohnya di sini yang i'mal. Kemudian yang ketujuh adalah tentang harokat fathah dari inna dan harokat kasrohnya. Jadi ini keadaan hamzah pada kata inna itu memiliki tiga keadaan. Yang pertama, dia wajib fathah. Jadi hamzahnya wajib fathah. Contoh, yasurruni annaka najihun. Ini apa nih, agak lewat alifnya. Kemudian yang wujubul kasri, yaitu dia harus berharokat kasroh. Contohnya inna Muhammadan ghaibun. Kemudian yang ketiga, dia boleh dua perkara. Jadi dia bisa dibaca, hamzahnya bisa dibaca kasroh, juga bisa dibaca fathah. Contoh kharajatu faida inna au anna zaidan qaimun. Baik. Al-matlubul awal ma'ani inna wa akhwatuha. Jadi yang pertama ini adalah tentang makna-makna dari amil inna wa akhwatuha. Yang pertama inna wa anna memiliki makna taukid, yaitu memperkuat atau menegaskan hubungan antara mubtada dan khobar. Contohnya inna zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid itu sedang berdiri. Kemudian yang kedua ada lakinna. Lakinna ini memiliki makna istidrak, yaitu menyusulkan kalimat yang berisi pengecualian dari makna sebelumnya. Baik menafikan sesuatu yang dikira benar maupun yang dikira salah. Contoh, rajulun qawiyun. Nah, laki-laki itu kuat. Nah, ini orang banyak menyangka bahwasanya ketika dia kuat, pasti dia berani. Tapi ternyata dugaan itu menafikan sesuatu yang dikira benar itu ternyata salah. Lakinnahu juban. Akan tetapi laki-laki itu tadi adalah pengecut. Kemudian yang kedua, contoh kedua ini tentang dikiranya dia seorang tidak mampu. Contoh Khalidun fakirun. Orang mengira Khalid itu fakir, tidak mampu melakukan hal-hal
yang sifatnya memberi. Nah, tapi ternyata dugaan itu salah. Lakinnahu karimun. Akan tetapi Khalid ini adalah seorang yang mulia. Yang mulia maksud di sini adalah dia dermawan, masih bisa berbagi. Kemudian yang ketiga, ka'anna. Ka'anna memiliki dua makna. Yang pertama tasbih. Tasbih ini penyerupaan. Contohnya, ka'anna Zaidan ashadun. Ya. Zaid itu seperti singa. Maksudnya adalah keberaniannya. Keberaniannya seperti singa. Kemudian yang kedua adalah zon. Zon ini menyangka. Contoh, ka'anna Zaidan yal'ab. Zaid mengira ya, atau Zaid mengira bahwasanya saya nih, ini kurang ya. Ini mengira Zaid itu masih bermain, tetapi ternyata Zaid itu sudah istirahat. Kemudian selanjutnya selanjutnya laita, yaitu memiliki makna tamani, yaitu menyatakan harapan terhadap sesuatu yang mustahil atau sulit terwujud. Contohnya laita syababa ya'ud. Andai masa muda itu kembali. Ini kan sesuatu wujud yang mustahil. Jadi contoh yang pertama ini adalah sesuatu yang mustahil. Kemudian yang kedua, perkataan seorang yang fakir mengatakan laitani ahujjul baital haram. Andai aku bisa berhaji ke Baitul Haram. Baitul Haram. Nah, di sini menandakan bahwasanya menyatakan harapan yang sulit terwujud secara finansial, maksudnya tanpa usaha atau biaya dia berangkat untuk ibadah haji. Kemudian yang selanjutnya adalah la'ala. La'ala memiliki dua makna. Yang pertama at-taroji, berharap atau semoga. Contohnya la'allallahu yarhamuna. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kami. Kemudian yang kedua ada isfaq. Isfaq ini kekhawatiran atau cemas. Contoh la'allal aduwa yahjumu. Ya, la'allal aduwa yahjumu. Aku khawatir musuh itu menyerang. Kemudian yang pembahasan kedua ini tentang inna dan saudara-saudaranya dengan hubungan antara inna dan saudara-saudaranya dengan makafah. Huruf-huruf nawasih, yakni inna dan saudaranya, ketika disertai ma terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, huruf-huruf yang disertai ma menjadi huruf kafah, yakni meniadakan amalnya. Contoh, di sini tadi innamal mu'minuna ikhwatun. Kemudian yang kedua, la'allama Zaidun qaimun. Seolah-olah Zaid itu berdiri. Nah, di sini menjadi huruf kafah meniadakan amalnya itu, dia tetap isimnya itu berharokat dhammah, tidak berharokat fathah. Kemudian contoh yang jumlah fi'liyah, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru bima kharru sujada. Nah, di sini yu'minunya dia tetap berharokat dhammah karena meniadakan dari amalnya. Kemudian ka'anna yusakuna ilal mauti. Contoh berikutnya tentang jumlah fi'liyah yusakuna ilal mauti. Nah, di sini huruf-hurufnya berjumlah 5, yaitu inna, anna, lakinna, ka'anna, la'alla. Kemudian yang kedua, jika huruf nawasi inna dan saudara-saudaranya disertai ma, maka terkadang bisa digunakan dua cara. Yang pertama, i'mal, yaitu beramal. Yang kedua, ihmal, tidak beramal. Dan hurufnya hanya satu, yaitu laita. Contoh, perkataan Nabi Goh, ala laitama adzal hamama lana ila hamamatina au nasi fati faqwadi. Di sini yang pertama ala laitama hadzal hamama
ini beramal. Kemudian lana ilahama matina. Ilahama matina. Kemudian yang tidak beramalnya ketika dia menunjukkan kepada ilahama matina au nisfati faqadi. Kemudian yang ketiga ini adalah keadaan inna wa akhwatuha dari ditinjau dari segi urutan awal, yaitu diawalkan atau diakhirkan. Kalau secara asal susunannya kalimat yang menggunakan ambil nawasih inna dan saudara-saudaranya itu yang pertama diawali dengan huruf inna terlebih dahulu masuk. Kemudian kedua, lalu setelah itu diikuti oleh isim, kata benda atau nama yang menjadi subjeknya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya diikuti khobar, berita atau predikatnya. Contohnya, inna zaidan qaimun. Inna zaidan harimun. Maka secara urutan asal, dia diawali dengan amil nawasih dulu, kemudian isimnya, dan kemudian khobar. Maka tidak diperbolehkan, secara asalnya tidak diperbolehkan untuk mendahulukan khobar atau mengakhirkan isim. Namun, terkadang urutan tersebut berubah atau boleh berubah tergantung situasi tertentu. Ada 3 keadaan dalam hal ini, yaitu wajib mendahulukan khobar kalau khobarnya itu merupakan shibhul jumlah. Shibhul jumlah. Contoh, inna fid dari sahibaha. Inna fid dari sahibaha. Sungguhnya dalam rumah itu ada pemiliknya. Nah, fid dari ini kan kedudukannya sebagai khobar, ditaruh di akhir. Maka di sini dia wajib mendahulukan karena dia merupakan dari shibhul jumlah. Kemudian yang kedua, boleh mendahulukan dan mengakhirkan khobar kalau dia keadaannya zorof. Contoh, inna zaidan indaka au inna indaka zaidan. Jadi dia boleh mendahulukan atau mengakhirkan khobar kalau dia kalimatnya merupakan dari zorof. Kemudian yang ketiga adalah wajib mengakhirkan khobar. Nah, ini wajib mengakhirkan khobar ini itu sesuai tadi asalnya, yaitu inna zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid itu berdiri. Kemudian pembahasan yang keempat, masuknya lam pada isim inna dan khobarnya. Ini yang tadi disebut lam ibtida atau lam muzhalikoh. Ya. Itu masuknya huruf lam pada isim dan khobar inna, huruf lam ibtida, yaitu huruf lam yang digunakan untuk penegasan di awal kalimat, dapat masuk ke dalam kalimat yang mengandung inna dan saudara-saudara. Kadang lam ini digunakan bersamaan dengan inna sebagai takkid, penegasan. Contoh, li'anna zaidan qaimun. Namun, menurut sebagian ulama, lam ini lebih tepat dimasukkan ke dalam khobar inna, bukan kepada isimnya. Maka contoh yang benar dan lazim adalah inna zaidan la qaimun. Maka yang bukan lazim yaitu li'anna zaidan qaimun. Nah, sebagai keterangan tambahan, huruf lam tidak masuk ke dalam jumlah yang sudah mengandung inna dan lam takkid secara bersamaan dalam suatu tempat. Karena keduanya memiliki fungsi penegasan yang sama. Penguatan. Maka jika inna sudah ada, lam tidak boleh mendahuluinya. Cukup salah satu yang berfungsi sebagai penguat. Jadi contoh yang benar kan inna zaidan la qaimun. Sesungguhnya Zaid. Jadi penekanan pertama Zaid. La qaimun. Nah, dia benar atau sedang berdiri. Kemudian huruf lam ditambah pada kalimat inna dengan hamzah berharokat kasroh tidak seperti huruf-huruf saudaranya. Huruf ini ditambah terlebih dahulu setelah predikat. Diisyaratkan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, khobar harus datang setelah isim. Tidak boleh mendahulukan khobar atas isim. Ini contohnya, inna zaidan la qaribun. Sesungguhnya Zaid itu dekat. Ini sebagai penguatan bahwasanya benar Zaid itu dekat. Kemudian yang kedua,
Khobar tidak boleh berupa fiil yang sudah memiliki pelaku fa'il yang muncul. Karena bila sudah jelas fa'ilnya, tidak cocok menjadi khobar. Nah, ini contoh yang keliru. Inna koma zaidun. Sesungguhnya koma. Nah, di sini koma kan memiliki fa'ilnya yang mustatir, yaitu domir huwa. Jadi, inna koma zaidun. Maka khobarnya tidak boleh berupa fiil yang sudah memiliki pelaku atau fa'ilnya. Berbeda dengan kalau urutannya seperti ini. Inna zaidan, koma. Karena bila sudah jelas fa'ilnya, nah, maka tidak cocok menjadi khobar. Kemudian yang ketiga, tidak boleh juga khobar berupa kalimat syarat, jumlatun syurtiyah. Karena lam ibtida tidak termasuk pada kalimat syarat dan fiil syarat tidak memiliki jawaban. Contoh yang tidak boleh adalah in kunta ukrimka. Karena itu bentuk dari syarat. Syaratnya apa? In kunta, jikalau kamu berdiri, ukrimka, aku akan memuliakan. Kemudian yang keempat adalah khobar harus tetap terkonfirmasi dan tidak merupakan sesuatu yang asing. Contohnya innal amala ma tola bil amsi. Sesungguhnya amal yang tidak lama dilaksanakan di waktu yang lalu. Kemudian yang kelima adalah i'rab ma'tuf alal ismi. I'rab ma'tuf pada isim inna, kadang sebuah kata diatafkan atau disambungkan dengan huruf ataf seperti huruf waw atau fa pada isim inna, baik kata itu datang sebelum atau sesudah khobar, serta bisa berstatus ma'tuf dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada dua bentuk utama. Yang pertama adalah ma'tuf datang setelah khobar. Contohnya innal akmaro da'iratun fil fada'i wan nujum. Fan nujum ma'tufun alal akmar. Maka sesungguhnya bintang itu ma'tufnya, nujum itu ma'tufnya kepada al akmar. Kemudian contoh yang kedua ma'tufnya ma'tuf datang setelah khobar. Inna Muhammadan wa aliyan fid datang sebelum. Afwan ya. Ma'tuf datang sebelum khobar. Contohnya inna Muhammadan wa aliyan fid dari. Nah, aliyan di sini ma'tuf alamu Muhammad wa ata qoblal khobar. Dia datang sebelum khobar. Jadi khobarnya ini tadi fid dari, isimnya adalah Muhammad. Nah, terlihat bahwasanya isim itu berharokat fathah. Ya. Di sini fid dari itu merupakan dari sibhul jumlah. Kemudian dia ada dari sibhul jumlah atau dzarab. Maka dia kedudukannya sebagai khobar. Kemudian yang keenam ini meringankan. Takhfifu nuni fi inna annaka nalaki. Meringankan huruf nun yang disaddahkan atau diberi tasdid pada kata inna dan sejenisnya. Kadang bisa diringankan atau dihilangkan tasdidnya. Akan tetapi hal itu hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dijelaskan oleh para ahli ulama. Yang pertama, bisa digunakan dengan tetap berfungsi sebagai inna, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Contoh, in jariran syairun umawiyun. Sesungguhnya jarir itu adalah penyair ya, Umayyah. Nah, di sini jariran ini masih tetap kedudukannya adalah isim berharokat nasab. Sedangkan yang kedua dibiarkan tanpa berfungsi, yaitu ihmal, seperti inna biasanya yang kehilangan efek i'rab. Jadi tetap in jarirun syairun umawiyun. Sesungguhnya jarirun merupakan penyair atau penyair Umayyah. Di sini isimnya tidak berfungsi atau dibiarkan ihmal. Kemudian syarat meringankan huruf nun dari inna yang bertasydid ada 3 syarat utama. Yang pertama, isimnya harus berupa isim zohir, bukan isim domir. Dia jelas ada isimnya, tidak tersembunyi. Atau isim domir, kata ganti. Ini contoh, in Baghdada Madinatun Iraqiyun. Sesungguhnya Baghdad itu adalah kota Irak. Nah, di sini kan terlihat isim zohirnya itu mana? Baghdada. Dia berharokat fathah karena dia merupakan isim
dari inna. Kemudian yang kedua, khobar harus didahului lam. Ibtida. Contoh, in Zaidan laqaimun. Kemudian yang ketiga, tidak boleh huruf inna diikuti lam yang menunjukkan sebab lam, karena itu termasuk yang tidak sah. Kemudian selanjutnya tadi inna, sekarang annanya. Anna bisa ditahfif atau diringankan dari yang bertasdid menjadi an. Dalam hal ini tetap bisa berfungsi seperti biasa. Nah, ini sedangkan kalau yang anna ini tetap berfungsi seperti biasa, tidak ada ihmal, yaitu pembiaran. Ini tetap bisa berfungsi seperti biasa dan ada beberapa syaratnya. Syarat-syarat serupa ya, tidak boleh diikuti domir, tetap isim zahir. Kemudian domir yang menjadi khobarnya harus tampak tidak sembunyi. Kemudian biasanya digunakan setelah kata kerja yang menunjukkan ucapan atau dugaan. Contohnya, asfaktu an aliyan sujab. Artinya, aku khawatir bahwa Ali itu pemberani. Di sini, an adalah bentuk ringan dari anna dan tetap berfungsi sebagai huruf nasih, yaitu aliyan sujaun. Aliyannya tetap berharokat fathah, sujaun berharokat dhammah. Kemudian syarat meringankan an, yang anna jadi an, itu yang pertama adalah bahwa khobarnya bisa berupa kalimat ismiyah atau fi'liyah, dan keduanya tetap sah. Ini contohnya, alima an sayakunu minkum, alima an sayakuna minkum ardo. Ya. Kemudian yang kedua, jika khobarnya berupa fi'liyah, maka kata fi'il dan an harus ada pemisah, seperti huruf jar, huruf qad, lau, dan la'alla. Contoh, syahidtu bi'an, qad khottoma huwa kainun. Kemudian yang syarat ketiga, jika an diikuti kata kerja jamid dan tidak berubah bentuk, maka tidak boleh dihilangkan. Contohnya, wa allawis taqamu ala tariqati la asqainahum ma'an godako. Kemudian selanjutnya, jika an masuk pada kata kerja yang berupa doa atau pengharapan, maka bentuk ringan ini juga sah. As'alullaha an yarzuqaka khaira. Jadi syarat-syaratnya demikian. Jika an masuk pada kata kerja yang berupa doa atau pengharapan, maka bentuk ringan ini juga sah. Kemudian selanjutnya, yakni adalah ka'anna. Ka'anna ini menjadi ka'an. Bentuk ka'anna bisa juga diringankan menjadi ka'an. Maknanya tetap sama, yaitu seakan-akan dan masih boleh digunakan dalam i'rab. Namun, penggunaannya diisyaratkan isimnya boleh berupa domir yang tersirat, tidak harus disebutkan. Contohnya, ka'an usfurun sabahun. Seakan-akan seekor burung sedang terbang. Ka'an bentuk ringan dari ka'anna, usfurun isim tersirat, domir huwa, sabihun khobarnya marfu. Kemudian lakin. Lakinna meringankan lakinna menjadi lakin. Jika lakinna diringankan dengan menghilangkan tasdid pada nun, maka jadilah lakin. Perbedaannya, jika bertasdid, maka berfungsi sebagai huruf nasah, menasabkan isim dan merafakkan khobar. Dan jika tanpa tasdid, maka menjadi huruf istidrak, pengecualian, tidak berpengaruh terhadap i'rab. Contohnya, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika. Dalam ayat ini, lakini dalam bentuk ringan dari ar-rasikhu menjadi mubtada marfu, kalimat setelahnya menjadi khobar. Kemudian yang ketujuh ini adalah merupakan harokat dari hamzah inna. Harokat fathah maupun kasrah. Keadaan harokat hamzah pada inna. Untuk harokat hamzah pada kata inna memiliki 3 keadaan. Yang pertama, wajib hamzah berharokat fathah. Yasurruni, contohnya yasurruni annaka najihun. Kemudian yang kedua, dia wajib berharokat kasrah. Itu ada keadaannya, tempat-tempatnya. Dia wajib berharokat kasrah apabila berada di awal
dalam kenyataan atau perintah. Contohnya inna Muhammadan ghaibun. Nah, ini asalnya. Sesungguhnya Muhammad itu tidak ada. Kemudian yang kedua datang sebagai jawaban atas sumpah dan predikatnya diikuti huruf lam. Nah, ini awalnya ayat awalnya wal asr. Nah, setelah sumpah maka innal insana lafi khusr. Nah, datang sebagai jawaban atas sumpah dan predikatnya diikuti huruf lam. Lafi khusr. Kemudian yang ketiga, dia boleh hamzahnya boleh berharokat fathah atau kasroh. Jadi dalam keadaan yang ketiga ini, dia bisa dibaca kasroh, bisa dibaca fathah. Contohnya, di sini contoh setelah fa atau ida kalimat fujaiyah. Kharaj itu faida inna anna zaidan qaimun. Saya keluar dan maka saya melihat sesungguhnya Zaid itu sedang berdiri. Jadi itu beberapa poin dari tentang kedudukan harokat hamzah pada inna. Dia bisa dibaca fathah, wajib dibaca fathah, kemudian dia wajib dibaca kasroh, dan yang ketiga dia boleh fathah dan juga boleh kasroh. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, wa barakallahu fikum atas penyampaiannya. Insya Allah luar biasa sekali materi hari ini. Karena materi ini sangat detail sekali, meskipun penuhnya ada beberapa hal yang ini karena ingin sampaikan. Tapi sebelum itu silakan bagi yang ingin bertanya sebelum masuk pada sesi kedua. Monggo. Ada yang bertanya? Tidak ada? Mana Zan? Monggo. Afan, Akipar tadi tentang yang harokat hamzah. Yang pertama itu coba bisa ini lagi dilihat lagi. Yang mana? Ini. Yang itu. Nah kan itu kan kalau di poin yang kedua itu kan dijelaskan ya tentang posisinya itu setelah apa atau setelah apanya. Nah kalau yang pertama ini itu harokat hamzah, hamzah berharokat fathah itu dalam keadaan apa? Lebih spesifiknya kan cuma disebutkan contohnya saja ya. Belum dijelaskan poinnya itu terletak apakah setelah fiil fa'il atau setelah fa fujaiyah atau yang lainnya. Nah itu terletak setelah apa? Baik, baik. Baik, ini untuk yang pertama ini adalah kedudukan sebagai ini contoh dari masdar muawwal. Masdar muawwal marfu. Jadi yasuruni annaka najihun. Yang mana dalam secara maknanya itu yasuruni najahuka. Annaka najihun ini sebagai masdar muawwal dalam keadaan rofa. Sedangkan fa'ilnya itu ada di dalam kalimat yasuruni. Jadi ini contoh dari keadaan posisi sebagai masdar muawwal marfu. Berarti dia itu berharokat fathah ketika kedudukannya sebagai masdar muawwal ya. Ya, betul. Annaka najihun. Nah, ini sebagai masdar muawwal. Kurang lebih seperti itu. Ya. Syukran jazakallah khair. Iya.
Oke, silakan yang lain yang ingin bertanya. Nah, kita lanjut pada sesi berikutnya. Sepertinya di komen Zoom itu ada yang bertanya ya. Ini, apa izin bertanya untuk in dan saudaranya yang bisa batal amilnya jika di i'rabnya bagaimana? Kemudian pertanyaan kedua, apa boleh dijelaskan ulang tentang takhfifun nun? Oke, monggo. Untuk in dan saudaranya yang bisa batal amilnya jika di i'rabnya bagaimana? Jadi pertanyaan pertama, silakan dijawab. Silakan. Bukan saya sebentar. Mic-nya enggak. Baik, ini yang ihmal. Ya, yang tadi yang batal dulu itu bagaimana i'rabnya. Jadi i'rabnya seperti ini. In. In merupakan harfu taukid mabniun ala sukun la mahala laha minal i'rab. In itu merupakan huruf penguat. Ya, mabni ala sukun la mahala laha minal i'rab. Jarirun. Nah, jarirun ini menjadi mubtada marfu. Wa alamatu raf'i dhammatun dzahirah. Kemudian, nah ini apa nih Ustaz ya? Contohnya ada kurang satu lamnya. Di sini la syairun. Tadi sempat pas di copy kehapus. La syairun itu eh, lam muz halikoh la mahala laha minal i'rab. Syairun menjadi khobar marfu dan alamat rofanya tetap domah zahiriyah. Jadi dia eh, untuk ina dan saudara-saudaranya ketika dia batal, jadi i'rabnya ya tetap apa namanya? I'rab yang di awal. Maksudnya tetap i'rab itu ya ropa karena dia tidak tanpa berfungsi. Ya, berfungsi itu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Kemudian pertanyaan yang kedua, jadi maksudnya di sini tentang meringankan nun. Jadi nun itu eh, nun pada inna, anna, ka, anna, lakinna. Kan ini kan eh, eh, merupakan apa? Amil nawasih inna, anna, ka, anna, lakin. Dia bisa diringankan atau dibaca ringan karena apa namanya? eh, lisan contoh ya, contoh yang pernah Anda pelajari itu kan ada yang lisanul Arab yang kadang berat mengucapkan ya mengucapkan tasdid langsung. Jadi eh, dia mengucapkan langsung seperti ini contohnya. Wa in jariran wa in jariran syairun umawiyun. Kemudian apa dia dibaca ringan ini perlu juga dalam kondisi yang tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dijelaskan para ahli ulama. Jadi dia ada dua keadaan dalam membacanya. Yang pertama dia tetap difungsikan sebagai amil nawasih, yaitu menasabkan isim, merofakkan khobar. Dan tak ada juga eh, dia berfungsi sebagai ihmal, yaitu eh, dia tanpa berfungsi, yaitu ihmal. Seperti yang biasa. Jadi eh, nggak ada perubahan. Contoh jarirun, lasyairun, umawiyun. Jadi dia tetap dibaca seperti biasa. Berarti tidak ada apa namanya perubahan ketika dia ada nama atau amil inna tersebut. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, gimana?
Sudah jelas. Nah, ini ada. Eh, Ini ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Monggo. Kenapa bisa disebut Inna dan saudara-saudara? Baik. Dia disebut Inna wa akhwatuha karena merupakan amil nawasih yang masuk kepada jumlah isnya, yaitu fatan sibul mubtada wa yusamma smuha wa tarfa'ul khobar wa yusamma khobaruha. Dia menasabkan mubtada yang disebut isimnya, yaitu isim inna, dan merofakkan khobar yang disebut khobarnya inna. Jadi ya, disebut amil nawasih inna wa akhwatuha. Karena dalam keadaan amil nawasih ini ketika ada amilnya, maka keadaan kalimat setelahnya itu bisa berubah gitu. Kurang lebihnya seperti itu, Ustaz. Bisa ditambahkan. Oke, gimana? Cukup jelas ya. Insya Allah jelas. Jadi sebenarnya kalau pengen lebih paham itu di buku itu sudah sangat lengkap ya alasan-alasannya. Tinggal diterjemahkan saja. Jadi makanya Anda bebankan setiap orang itu hanya beberapa halaman saja biar mudah mencerna, memahami karena sedikit. Jadi tugas setiap masing-masing mahasiswa itu harus menjelaskan sesuai dengan tugasnya. Adapun seperti tadi mungkin nanti ya perlu ada dalil-dalil sedikit seperti ada yang di buku, ya kan? Di buku itu ada dalil-dalilnya dalam Al-Quran langsung, jadi sehingga contoh-contoh yang kita berikan itu real ya. Jadi itu arah belajar kita tuh jelas untuk memahami Al-Quran, karena nggak semua orang bisa paham, kemudian biar kita juga nggak salah seperti itu. Ternyata masalah inna aja cukup dalam pembahasannya. Nah inilah level mahasiswa memang harusnya seperti ini. Jadi satu orang menjelaskan nanti ada momen diskusi. Jadi Anda berharap semua orang itu menguasai ya. Kalau misalnya kalian sudah bisa memahami satu kitab yang Anda share itu sebenarnya udah cukup. Cuman fungsi dari ini biar lebih paham lagi, makanya ada presentasi. Jadi kalau kalian ngajar nahu nanti insya Allah sudah ringan ya. Sudah ringan sekali. Apalagi ada PowerPoint itu nanti dikumpulin dijadikan satu itu sudah sangat bagus. Oke, lanjut siapa apa materi berikutnya? Berikutnya siapa harusnya setelah record? Tunggu. Berlian ya? Berlian sudah? Sudah presentasi belum? Oke, jangan lupa di ini ya, dikumpulin PowerPoint-nya itu di Google Drive yang ada di grup. Ustaz, siap. Monggo, berlian. Mana orangnya yang sudah ngumpulin tugas itu masih
Ada 3 orang. Lestari, kemudian Okti, satu lagi Abidah. Cuma 3 orang ya? Monggo. Berlian kemana Berlian? Nabila sudah presentasi belum Nabila? Coba pastikan betul. Udah Ustadz. Sudah. Berarti berikutnya siapa nih? Harusnya berlian, Ustaz. Tapi kayaknya di Zoom nggak ada berlian. Tadi hadir katanya. Yang sakit itu tuh. Mungkin tak keluar mungkin. Sakit berarti. Yang di grup yang bilang sakit itu. Udah ramai juga. Kita di mulai bisa hadir aku dong masih di luar. Maksudnya gimana? Berlian hadir baru bisa tadi masih di perjalanan. Hadir di absen sudah Hana terlanjur klik hadir ini. Cuman kenapa dipanggil-panggil nggak ada? Ini kan masalah ya. Gimana? Katanya hadir. Kalau absen hadir, tapi ketika presentasi nggak ada orangnya. Ini kan hanya itu absen aja tuh gimana? Yang catat dulu ya. Yang sudah presentasi Ahmad Sidik ya, Ahmad Nur Sidik sudah kan? Udah Ustaz. Nur Sidik. Yang kedua Okti sudah ya. Siapa lagi? Nabila sudah Ustadz. Nabila. Tadi Zifar. Kemudian Lestari. Lestari sudah. Siapa lagi? Abidah ya. Abidah sudah. Oke. Masih 6 orang berarti ya. Siapa ya yang sudah presentasi? Yang ngumpulin PowerPoint itu masih 4. Abidah, Okti, Lestari, sama Ahmad Sidik. Berlian sepertinya sudah hadir. Sepertinya. Tapi dipanggil-panggil nggak ada. Berlian. Ayo, waktu kita sudah tinggal berapa menit lagi? Cuma 30 menit lagi. Ya ini, macet. Nanti gimana nih? Padahal masih banyak yang belum presentasi. Itu udah bilang kalau yang lain nggak siap, yang berikutnya siap. Harus siap. Memang Ustadz, anak udah ngirim PPT. Tapi via Japri yang sudah dieditnya Ustadz. Kok di Japri? Jangan di Japri. Masukinnya ini ke Drive aja. Oh baik Ustadz. Afan Ustadz, sepertinya berlian terkendala jaringannya. Jadi beliau keluar masuk Zoom begitu. Oke, berikutnya siapa? Setelah berlian kan harus siap karena bilang kemarin ya.
Ya Allah. Siang. Horisatun. Nah, ini harus siap ini. Cuma katanya tadi sakit. Atikah, Eka Lutfiah. Semuanya harus siap ya. Harusnya udah selesai semua Iya Ustadz. poin-poinnya. Atikah gimana Atikah? Iya Ustadz, nggak Siap nggak? apa-apa. Ya, Insya monggo, Allah. monggo Bismillah. langsung. Baik Ustadz, sebentar. Jadi di sini sudah Anda catat yang sudah presentasi Ahmad Siddiq, Okti, Nabila, Ghifar, Lestari, Abidah. Selain ini ada nggak yang sudah presentasi belum Anda tulis namanya di sini? Ya ada kan? Cuman 6 orang aja kan? Ya, Ustaz, sesuai urutan. Oke. Sebentar Ustadz. Dua. Jadi Lestari, Okti, Nabila. Nabila sudah presentasi ya? Sudah. Sudah, Ustaz. Kemudian Abidah sudah, Ghifar sudah. Berarti yang belum itu berlian ke bawah. Berlian, Khorisatun, Atikah, Eka Lutfiah, dan seterusnya ya. Terus sekarang Atikah, monggo. Ini masih 7 orang. Monggo ya Atikah. Tahu Ustadz. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqil wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minal zulam wa mukhrijus sabri minal alam. فملك التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم ذي الشرف الأشم والنور الأتم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين يرفع قواعد بيت الله المحرم وصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Bismillah, insyaallah hari ini Ana akan mempresentasikan tentang
Al-jumlatul fi'liyatu wa ma tatakawwanu minhu. Jadi tentang jumlah fi'liyah dan apa-apa yang terdiri darinya. Jadi kita lihat dari diagram di sini al-jumlatul fi'liyatu wa ma tatakawwanu minhu. Jadi jumlah fi'liyah itu terdiri dari dua unsur pokok, yaitu yang pertama al-fi'lu fi'il, al-faslu tsani al-fa'il. Jadi dua unsur ini adalah jumlah fi'liyah terdiri dari dua unsur ini. Nah, akan tetapi di sini Ana akan lebih fokus membahas yang fa'il. Jadi, insya Allah Ana akan menjelaskan lima pembahasan ini. Yang pertama, al-mabahasul awal ta'riful fa'il, al-mabahasus tsani aqsamul fa'il, al-mabahasus tsalis ahkamul fa'il, al-mabahasul rabi ar-rutbatu bainal fa'ili wal maf'ul, al-mabahasul khamis mutabaqatul fa'il li fi'lihi min haitsu at-tadhkiri wat ta'nis. Jadi insya Allah Ana akan membahas 5 ini. Jadi jumlatul fi'liyah akan tetapi lebih fokus tentang pembahasannya tentang fa'il. Oke, yang pertama ini adalah contoh jumlah fi'liyah dulu. Hiya ma ta'allafat minal fi'li wal fa'il. Nahwu sabaqas sayfu al-adala. Pedang telah mendahului penyesalan. Nah, jadi jumlah fi'liyah itu bisa terdiri dari fi'il dan fa'il, awil fi'li wa naibul fa'ili, atau fi'il dan naibul fa'il. Contohnya, yunsorul mazlumu, orang yang terzalimi itu ditolong. Awil fi'alun naqisu wasmuhu wa khabaruhu. Nahwu yakunul mujtahidu sa'idan. Orang yang bersungguh-sungguh akan bahagia. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh jumlah fi'liyah. Nah, pembahasan Ana fokus di yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Gitu ya. Nah, al-faslul awal, pembahasan bab pertama adalah tentang fi'il. Sabaqa an dzakarna ta'rifal fi'li wal farqa bainahu wa bainal ismi wal harfi wa dzakarna alamatihi allati tumayyizuhu 'anil ismi wal harfi wa dzakarna taqsimal fi'li ila madin wa mudhari'in wa amrin wa dzakarna alamatin kulli wahidin min tilkal af'al fi kutubina sabiqah min silsilati kutubi anwa'il kalimah. Kama 'arafna fi faslil i'rabi wal bina'i anna al-fi'la al-madhi wa fi'la al-amri yalzamani al-bina'a da'iman wa anna al-fi'la al-mudhari'a li shabihi bil asma'i yakunu mu'raban illa fi mawdi'aini kana aqraba fihima lil mabniyyati minhu ila al-asma' fa idza buniya wa huwa idza mattasalat bihi nunu tawkid al-khafifah aw ats-tsaqilah aw nunun niswah. Nah, pada bab ini telah disebutkan sebelumnya pengertian fi'il, perbedaannya dengan isim dan huruf, serta tanda-tanda yang membedakannya dari isim dan huruf. Juga telah dijelaskan pembagian fi'il menjadi 3 jenis, yaitu fi'il madhi, mudhari, dan amar. Kita juga telah menjelaskan tanda-tanda khusus dari masing-masing jenis kata kerja dalam buku-buku sebelumnya, yaitu Anwa'ul Kalimah. Selain itu, kita telah mengetahui bab tentang i'rab dan bina. Fi'il madhi dan mudhari selalu bersifat mabni, sedangkan fi'il mudhari bersifat mu'rab, kecuali dalam dua keadaan, yaitu ketika ia dekat kepada bentuk-bentuk yang mabni daripada isim, yaitu apabila fi'il mudhari itu tersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Jadi untuk fi'il Ana tidak membahas karena itu bukan bagian Ana yang menjelaskan gitu. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya, atau pembahasan tentang fa'il tapi sudah masuk ke al-mabahatul awal. Ta'riful fa'il. Al-fa'ilu huwa al-ismu alladhi usnida ilayhi 'amilun fi'lun aw shibhuhu muqaddamun 'alayhi 'ala jihatin wuqu'ihi minhu aw qiyamihi bihi. Jadi pengertian fa'il itu adalah isim, kata benda, usnida ilaihi amilun, yang disandarkan
kepadanya suatu amil, fi'lun, fi'il, au shibhuhu, atau yang menyerupainya. Maksudnya yang menyerupai fi'il. Muqaddamun alaihi, yang dan fa'il itu mendahului pekerjaan tersebut. Dalam arti ala jihatin wuqu'ihi minhu au qiyami bihi, dalam arti pekerjaan itu berasal darinya atau yang dilakukan olehnya, berasal dari fi'il gitu maksudnya. Nah, di bawahnya ini ada namanya syibhul fi'il. Jadi fi'il itu kan bisa disandarkan kepada fa'il itu bisa disandarkan kepada fi'il atau disandarkan kepada syibhuhu yang menyerupai dengan fi'il. Nah, anak ini di sini ada namanya syibhul fi'il. Jadi yumkinu isnadul fa'ili ila ma yushbihul fi'la. Jadi fa'il bisa disandarkan kepada sesuatu yang menyerupai fi'il. Gitu ya. Jadi syibhul fi'il itu di kitab sebetulnya disebutkan beberapa, Ana cuma ambil 3 aja buat contoh. Jadi maksudnya selain kepada fi'il, fa'il juga bisa disandarkan kepada isim yang berfungsi seperti fi'il. Nah, nanti tuh kalau syibhul fi'il tuh ada isim fa'il, isim fi'il, isim tafdil, sifah musyabahah, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ana ambil contoh syibhul fi'ilnya itu ada 3. Yang pertama, ismul fi'li mithalun hayhatas safaru. Jadi yang pertama ini contohnya adalah isim fi'il. Isim fi'il ini merupakan syibhul fi'il ya. Hayhatas safaru itu artinya jauh sekali perjalanan itu. Nah, hayhata di sini itu dia merupakan isim fi'il madhi yang artinya itu sama dengan ba'uda, jauh kayak gitu. Nah, otomatis as-safaru ini adalah fa'ilnya. Gitu ya. Jadi fa'il ini disandarkan kepada syibhul fi'il. Gitu. Sedikit informasi, jadi isim fi'il itu bisa dari isim fi'il madhi, bisa dari isim fi'il mudhari, bisa juga dari isim fi'il amar. Isim fi'il mudhari contohnya adalah eh kalimat uf di dalam Al-Quran itu maknanya sama dengan at-tadhajar, yang artinya apa ya, saya muak kayak gitu. Nah itu dia isim fi'il mudhari. Ada juga ada juga isim fi'il amar, uskut, diamlah. Ada isim fi'il yang maknanya sama, yaitu soh, diam kayak gitu. Kemudian yang kedua, al-masdar al-mudhafu ilal maf'ul. Syibhul fi'il yang kedua itu adalah masdar yang disandarkan kepada maf'ul. Nah, contoh kalimatnya itu adalah ta'limul muallimu at-talibata. Gitu ya. Ini asal kalimatnya. Nah, masdar di sini itu adalah ta'lim. Karena dia syibhul fi'il, yaitu masdar yang disandarkan kepada maf'ul, jadi ta'limut talibata. Gitu. Terus fa'ilnya mana? Fa'ilnya tidak disebutkan. Jadi dia fa'ilnya mahdzuf. Nanti berarti dia i'rabnya ta'lim khabar limubtada'i mahdzuf taqdiruhu dzalika. Gitu. Nah, contoh syibhul fi'il yang ketiga, yaitu as-sifatu al-musyabbahah. Sifah musyabbahah ini adalah isim yang berasal dari fi'il sulasi lazim untuk menunjukkan makna sifat pada suatu hal. Contoh wazannya itu adalah wazan hasuna yahsunu. Contohnya di sini ya. Jadi kalau contoh di sini itu asyir imro'an hasanan khuluquhu. Bergaulah dengan seseorang yang baik akhlaknya. Jadi di sini sifah musyabahahnya itu adalah hasanan. Karena hasanan ini adalah isim yang berasal dari fi'il sulasi lazim. Gitu. Terus fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah khalqun ini. Jadi nanti dia i'rabnya khalqun fa'ilun marfu'un bisifatil musyabbahah hasanan wa alamatu raf'ihi adh-dhammatu adh-dhahiratu. Itu.
Jadi setelah kita mengetahui apa itu fa'il, kemudian apa itu syibhul fi'il, kita lanjut tentang pembahasan yang kedua, yaitu aqsamul fa'il, jenis-jenis fa'il. Jadi fa'il itu bisa berupa dua hal. Yang pertama yaitu isim sharih atau al-mu'awwal bis sharih. Al-ismu sharih, isim sharih yaitu adalah huwal ismu dhahiru awil mudmar mithlu zaidun su'adun al-mu'minuna al-dhamairu asma'ul isyaratu. Jadi contoh isim sharih itu adalah isim zahir yang tampak, ya. Zahir itu adalah isim yang tampak atau isim dhamir seperti kata ganti. Nah, contohnya di sini adalah Zaid, Su'ad, Al-Mu'minuna, Al-Dhamair, Dhomir-Dhomir, isim-isim isyarah, itu termasuk isim sharih. Jadi fa'il itu bisa berupa isim sharih atau yang kedua al-mu'awwal bis sharih, yaitu al-masdaru al-masbuku min hurufil masadiri. Anna, an, ma, lau. Mithlu yu'jibuni an tanjaha. Fa inna fa'ilun yu'jibuni huwa al-masdarul mu'awwalu min an min an al-masdariyatu wa fi'aliha wa huma fi ta'wili najahuka. Nah, yang kedua, jenis fa'il yang kedua itu adalah mu'awwal bisharih, yaitu masdar yang terbentuk dari huruf-huruf yang bermakna masdar, yaitu ini. An, anna, ma, lau. Contohnya fa'il yang dia itu mu'awwal bisharih. Contohnya yu'jibuni an tanjaha. Yu'jibuni, aku senang engkau berhasil. Jadi di sini fa'il dari yu'jibuni adalah masdar mu'awwal dari an dan fi'il setelahnya. Jadi fa'il dari yu'jibuni ini adalah huruf an, masdar mu'awwal dari an dan fi'il setelahnya yang ditakwil menjadi najahuka, keberhasilanmu. Gitu. Selanjutnya, sudah jenis-jenis fa'il, kita membahas tentang pembahasan yang ketiga, yaitu ahkamul fa'il. Jadi di sini adalah hukum-hukum fa'il. Al-fa'ilu yakunu daiman marfu'an. Qad yakunu majruran lafdhan biharfi jarrin zaidin walakinna mahallahu yabqa raf'an. Mithalu kafa billahi Allahu huna fa'ilun majrurun lafdhan marfu'un mahallan. Hukum yang pertama yaitu tentang fa'il adalah fa'il selalu dalam keadaan marfu'. Nah, kadang fa'il berbentuk majrur karena huruf jar, tapi kedudukannya tetap marfu. Contohnya ini adalah kafa billahi syahida, harusnya ya. Kafa billahi. Dalam ayat ini lafadz billahi itu tampaknya majrur ya dengan ba ini, tetapi kedudukannya sebagai fa'il tetap marfu. Gitu. Kemudian hukum selanjutnya itu adalah la yajuzu an yataqaddama al-fa'ilu ala fi'lihi idza taqaddama yusbihu mubtada. Misal amrun qoma. Hukum fa'il yang kedua itu adalah fa'il tidak boleh mendahului fi'ilnya. Kalau jika fa'il mendahului fi'il, maka ia berubah menjadi mubtada atau jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, gitu ya. Contohnya di sini adalah amrun qoma. Amr di sini bukan fa'il, tapi dia mubtada karena dia mendahului fi'il, gitu ya. Kemudian idza kana al-fa'ilu isman dhahiran fa innal fi'la yabqa ala suratil mufradi walau kana al-fa'ilu muthannan aw jam'an. Misal qama rajulani, qama mufradun ma'a anna al-fa'ilu muthanna. Yajuzu an yutabiqa al-fi'lu al-fa'ila fi at-tasniyah aw al-jam'i idza kana al-fa'ilu dhamiran
la isman zahiran. Mithalu at-tasniyah qoma huma qoma. Al-fi'lu wafaqa al-dhamiru fit tasniyah. Nah, yang ketiga, jika fa'il berupa isim zahir, yaitu kata benda yang tampak, eh, bukan dhamir ya. Jadi kalau fa'ilnya itu berupa isim zahir, bukan dhamir, bukan kata sambung, bukan kata yang tersembunyi, fi'il tetap dalam bentuk mufrad, meski fa'ilnya dua atau jamak. Contohnya di sini. Qoma ar-rajulani, qoma di sini bentuknya mufrad. Koma eh, dua laki-laki berdiri ya. Nah, karena ar-rajulani dia ini isim dhahir, maka fiilnya bentuknya tetap mufrad gitu. Nah, fiil boleh menyesuaikan tasniyah atau jamak jika fa'il berupa dhamir bukan isim dhahir. Nah, contohnya di sini huma qoma. Huma di sini adalah isim dhamir. Jadi fiilnya bisa juga qoma gitu. Jadi kalau dia isim dhahir dia tetap mufrad. Kalau dia isim dhamir, baru fiilnya itu boleh menyesuaikan tasniyah atau jamak kayak gitu. Kemudian hukum yang keempat adalah yasudul fa'ilu masadal khabari hina yakunul mubtada'u wasfan bisyurutihi kama fi babil mubtada' wal khabar. Mislu aqaimun abuka fa inna qaimun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi adh-dhammatu adh-dhahiratu wa abuka fa'ilun biqa'imin sadda masaddal khabari marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu min asma'il khamsah wal kafu dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, yang keempat, jadi fa'il bisa menempati posisi khobar. Jadi fa'il bisa menempati posisi khobar ketika mubtada berupa sifat dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana dijelaskan dalam bab mubtada dan khobar. Ya, jadi ini sudah pernah dibahas. Jadi contohnya gini. Mithlu aqaimun abuka. Fa inna qaimun. Jadi qaimun di sini itu adalah mubtada marfu dengan dhammah dan tanda dhammahnya nampak. Kemudian abuka adalah fa'il dari qaimun. Jadi dia menempati posisi khobar. Marfu dengan tanda rafa berupa huruf waw karena termasuk asmaul khamsah. Sedangkan kaf adalah dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung dalam posisi majrur sebagai mudhaf ilaih. Kalimat aslinya itu kan qaimun abuka. Abuka di sini itu adalah mubtada muakhar karena ada hamzah yaitu adatul istifham, maka qaimun jadi mubtada dan abuka jadi khobar menempati posisinya fa'il. Itu. Jadi abuka di sini adalah fa'ilun. Yang kelima, la yajuzu hadful fa'ili bal labudda min dzikrihi fa in lam yudhkar dhahiran kana dhamiran mustatiran yurja'u ila al-fi'li. Misal qama zaidun wa idza qulta qama fal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi. Jadi fa'il itu tidak boleh dihapus. Dia harus selalu ada. Kalau dia tidak disebutkan secara jelas, maka wujud fa'il itu pasti berupa dhamir mustatir yang kembali kepada fi'il. Contohnya qoma zaidun. Ini zaidun ini dia dhohir ya, isim dhohir tampak. Tapi kalau kita cuma bilang qoma, fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir yang kembali ke fi'il. Jadi qoma ini dia fa'ilnya dhamir mustatir.
Gitu. Selanjutnya, ar-rutbatu bainal fa'ili wal maf'ul, yaitu apa namanya? Urutan antara fa'il dan maf'ul bih. Urutan antara fa'il dan maf'ul bih. Nah, jadi asalnya fa'il itu didahulukan atas maf'ul bih. Jadi fa'il itu didahulukan atas maf'ul bih asalnya. Tetapi di sini ada kondisi di mana kadang wajib didahulukan, kadang wajib diakhirkan, atau boleh kedua-duanya. Gitu ya. Nah, wujubu taqdimil fa'ili wa dzalika fi thalathati mawadhi'. Jadi, kita wajib mendahulukan fa'il pada 3 keadaan. Yang pertama, idza lam yu'man al-labsu fi tamyizil fa'ili 'anil maf'uli nahwu zara Musa Isa. Nah, yang pertama, jika tidak aman dari adanya kerancuan dalam membedakan fa'il dan maf'ul. Contohnya di sini ya, zara Musa Isa. Ini kan kita tidak bisa terjadi kerancuan mana yang fa'il, mana yang maf'ul. Karena fa'il itu kan tandanya dia rofa ya, tapi karena ini kalau bentuknya kayak gini, kita pasti bingung mana yang fa'il, mana yang maf'ul. Nah, makanya dia wajib didahulukan fa'ilnya supaya tidak terjadi kerancuan. Jadi kalau zara Musa Isa sudah pasti berarti fa'ilnya si Musa ini. Nah, Isa ini di sini kedudukannya sebagai maf'ul gitu. Yang kedua, idza kana al-maf'ulu mahsuran bi illa aw innama, mislu ma daraba Zaidun illa Amran. Nah, yang selanjutnya yang kita wajib mendahulukan fa'il itu jika maf'ul dibatasi dengan kata illa, kecuali, atau innama, hanyalah. Gitu ya. Contohnya di sini ma daraba Zaidun illa Amran. Zaid tidak memukul kecuali Amr. Artinya Zaid tidak memukul siapapun selain Amr. Nah, tetapi bisa jadi Amr dipukul juga oleh orang lain selain Zaid. Gitu. Nah, otomatis fa'ilnya harus didahulukan. Kenapa? Karena kalau dibalik nanti artinya jadi berubah. Contohnya, ma daraba Amron illa Zaidun. Tidak ada yang memukul Amr kecuali Zaid. Artinya hanya Zaid seoranglah yang memukul Amr. Berbeda kalau ma daraba Zaidun illa Amron. Gitu ya. Nah, yang ketiga, idza kana al-fa'ilu dhamiran muttasilan wal maf'ulu bihi isman dhahiran nahwu akramtu Zaidan. Yang selanjutnya adalah jika fa'il berupa dhamir muttasil, sementara maf'ulnya berupa isim dhahir, maka fa'ilnya wajib didahulukan. Contohnya di sini akramtu Zaidan. Gitu ya. Jadi kalau apa namanya? Fa'ilnya dhamir muttasil di sini tu, maf'ulnya berupa isim dhahirnya Zaidan ini, maka dia wajib didahulukan fa'ilnya. Gitu. Selanjutnya, wujubu ta'khiril fa'il. Jadi wajib mengakhirkan fa'il apabila ada 3 keadaan juga. Yang pertama, idza tasala bil fi'li dhamirun ya'udu 'alal maf'ul, misal akrama amran abuhu, fa inna abuhu fa'ilun mu'akhkharun li anna fihi dhamiran ya'udu 'alal maf'ul bihi amran. Jadi yang pertama harus diakhirkan yaitu jika fa'il membawa dhamir yang kembali ke maf'ul bih. Contohnya di sini kan akrama amron abuhu. Fa'ilnya abuhu diakhirkan karena di dalamnya ada dhamir hu yang kembali ke maf'ul bih, di maf'ul bihnya. Jadi dia wajib diakhirkan apabila dia membawa dhamir yang dikembalikan
kepada maf'ul bih. Gitu. Kemudian yang kedua, an yakunal maf'ulu dhamiran muttasilan wal fa'ilu isman zahiran. Misalun akramaka Zaidun fa innal kaf dhamirun mabniun fi mahalli nasbi maf'ulin bihi muqaddamun wujuban. Nah, yang kedua itu jika maf'ul bih berupa dhamir muttasil sedangkan fa'il berupa isim zahir. Di sini contohnya harusnya di sini contohnya akromani atau akromaka Zaidun. Zaid memuliakanku atau Zaid memuliakanmu. Di sini maf'ul bihnya itu adalah ka. Harus didahulukan, sedangkan fa'il Zaidnya diakhirkan. Waktunya tersisa 3 menit lagi. Oke, sudah selesai ya presentasinya dari Atika atau masih dilanjutkan? Tapi waktunya sudah tersisa 2 menit ya. Oh ya, dilanjutkan besok aja Ustaz. Kira-kira berapa slide lagi yang belum? Ini sudah slide terakhir sih Ustaz, yang terakhir mutobakot itu. Sudah terakhir ini. Masih Oke. satu slide lagi yang keterkaitan antara fa'il Jam dan 8.40 sudah ada kuliah yang lain ya? Atau istirahat? Sudah ada ada Ustaz. matkul lain Ustaz. Ya, Buat kalian, Ustaz. pekan depan aja, jangan sampai mengganggu mata kuliah saya. Baik. Jadi Anda ingatkan kembali setelah Atikah nanti siap-siap ya, pekan depan target kita selain Atikah nanti insya Allah pekan depan Atikah kita kasih waktu 10 menit saja setelah absen. Terus selanjutnya pemateri berikutnya ada 3 orang lagi ya. Jadi totalnya insya Allah 4 orang sama Atikah. Jadi jangan sampai ada yang seperti ini lagi. Di sini sudah Anda catat siapa aja yang sudah presentasi. Yang belum itu ya Berlian, Khorisatun, Eka Lutfiah, sama Siti Saidah ya. Jadi siap-siap pekan depan itu harusnya Berlian, Khorisatun, sama Eka Lutfiah. Jadi kalau orang ini berhalangan, semuanya harus standby ya. Siti Saidah, Nur Ain Wison, Adkia. Ini yang menggantikan. Kalau misalnya pekan depan yang 3 orang tadi berhalangan. Jadi jangan sampai kita habisan waktu karena waktunya sudah mepet, sudah hampir setengah semester ini. Baik, kita tutup, kita akhiri. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Iya.